Halo Scorer, bertemu lagi bersama saya April, dan kali ini kembali lagi dalam program spesial Ramadan, Kembali ke Garis Tengah, yang akan membahas perjalanan spiritual atlet. Nah, kali ini saya sudah bersama atlet squash Indonesia, Yaisha Putri Yasandi. Halo Yaisha, apa kabar? Hai Kak, Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah, baik banget. Ya ampun, seneng banget deh ketemu kamu hari ini ya. Hmm. Lagi di rumah? Iya lagi di rumah sekarang. Ya, di kota sekarang ya Isya? Aku sekarang lagi di Balikpapan. Oh, lagi di balik papan nih. Mm. Apa nih kegiatannya, sibuk apa nih sekarang? Aku sekarang tuh sibuk ya bikin makanan-makanan gitu. Jadi buka-buka resep, terus bikin kue kering buat persiapan Lebaran. Meskipun kita nggak tahu sih Lebaran diperbolehkan open house atau enggak kan. Oh gitu. Berarti Mm-mm. tiap Lebaran emang ada kebiasaan di keluarga kamu untuk open house ya? Iya pasti. Jadi setiap Lebaran tuh di hari kedua tuh selalu open house di rumah karena kebetulan mama tuh anak terakhir nomor 2 paling bawah. Oh Jadi semua gitu. ngumpulnya di Jadi, sini. jadi Mm-mm. memang ini ya keluarga besar kumpul di rumah kamu ya berarti. Iya, Biasanya masakan apa nih yang khas yang selalu ada tiap kali Lebaran? kalau Lebaran tuh di rumah tuh bubur ayam Samarinda. Jadi itu yang emang selalu ditunggu sama tamu-tamu undangan di rumah. Bubur ayam Samarinda itu seperti apa ya Isa? Bubur ayam Samarinda itu yang membedakan sama bubur ayam yang di beberapa kota itu dia pakai kuah. Jadi kuahnya emang kental banget dan ada campuran tomat di dalam kuahnya. Oh gitu. Ya, Tomatnya dihancurin atau masih dalam bentuk tomat kotak-kotak gitu? tomatnya dihancurin dan tomat yang dibentuk potong-potong itu sebagai toppingnya juga. Wah, menarik sekali ya menunya. Hmm, Mungkin nanti kalau seandainya kita sudah bisa diizinin keluar rumah, kita main-main ya ya ke rumah kamu ya. bisa bisa. Selain itu apa ada masakan lain yang Soto Banjar. Soto Banjar? Mhm. Oh, berarti kamu bantuin masak juga dong? Iya pasti. Oke, berarti kalau kue juga kamu bikin ya? Ya kalau kue bikin sendiri. Udah dilepas tangan kalau kalau beberapa tahun sebelumnya mungkin masih dibantuin. Kalau 2-3 tahun ke belakang udah buat sendiri. Oh, kue favorit apa Mhm. nih yang kamu selalu masak dan kamu udah jago banget nih, nggak usah ngeliat resep lagi? Nastar sih. Nastar enak banget. Mhm. Kayak, biasanya kamu bikin berapa toples jadinya? Bisa 2 sampai 3 toples sih. 2 sampai 3 toples ya, banyak Mhm. juga ya. Kamu berarti semangat banget ya bikinnya. Iya. Nah, berarti tangan kamu tuh emang jago masak ya. Nah, ini juga terkait soal kamu jadi atlet squash. Tangan kamu megang Ya. raket berarti oke banget dong ya ini. Nah, ceritain dong awalnya kenapa kamu akhirnya memilih menjadi atlet squash. Apakah karena emang ini olahraga pertama yang kamu coba atau seperti apa? Aku pribadi itu tahu squash dari mama, karena kebetulan mama pengurus squash yang ada di Kalimantan Timur. Terus aku tuh tipikal orang yang kalau interest tuh bener-bener kayak merhatiin banget. Pokoknya bener-bener kayak kepo banget. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa gitu. Tapi awal mula tuh bukan bukan olahraga squash tuh bukan opsi pertama buat Yeisa untuk digelutin. Dulu tuh sempat nyoba ekskul basket, bulu tangkis, tapi mungkin ngerasa kayaknya passionnya nggak di situ deh. Akhirnya disuruh mama coba aja lah dulu squash gitu kan. Terus nyoba latihan beberapa bulan dan itu yang kayaknya 2-3 bulan sebelum 3 bulan latihan 3 bulan itu disuruh ikut kejuaraan nasional dan itu Oke. benar-benar ikut kejuaraan nasional terus di sana langsung dapat juara 2. Nah mulai dari situ kayaknya ini memang bakat Yeisa gitu. Waktu itu tahun berapa ya, Syah? Di 2007. 2007. Oh, berarti Iya, kamu sudah menggeluti cabang ini hampir 13 tahun ya? ya Kalau lumayan sampai lama. tahun ini ya. Benar lumayan lama ya. Nah, terus kamu udah masuk tim juga di SEA Games kan ya. Ya. Terus waktu itu pra Asian Games juga kamu dapat medali ya. Iya, Nah, nah, pengalaman paling seru apa nih selama kamu dalam menjadi atlet squash?
Pengalaman aku paling seru mungkin ketika kita training camp di luar negeri ya. Maksudnya kita bisa tahu kebudayaan-kebudayaan luar negeri kayak gimana, perbedaannya sama kita tuh kulturnya kayak gimana, terus ketemu banyak orang, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Terus juga yang buat aku paling bener-bener mengesankan ya, waktu pas persiapan sebelum Asian Games itu 1 bulan sebelum tuh kita training camp di New Zealand. Pas training camp di sana kan kita tuh nyewa rumah, jadi otomatis untuk penyediaan makanan kita masak sendiri kan. Nah di sana sih experience banget karena kita harus persiapan latihan juga, terus yang perempuan juga harus prepare buat masak pagi, siang, malam untuk anak-anak cowok dan kita pribadi. Jadi bener-bener kayak, oh ternyata ini mengesankan banget gitu. Ya, dan memang kamu suka masak kan ya, jadi Iya. ini kayak kamu melakukan dua hal yang kamu suka, main squash, Iya. ya kamu suka, terus kamu masak juga, jadi benar-benar kamu Mm-mm. menikmati banget ya itu ya. Nah, Mm-mm. kalau untuk selanjutnya nih, apa sih harapan kamu untuk prestasi kamu di squash? Aku pribadi sih pengen banget untuk upgrade terus skill yang aku punya. Dan lagi sekarang aku juga ngelatih yang junior-junior. Jadi aku nggak mau prestasi squash yang ada di Indonesia cukup berhenti di aku. Aku pengen nerusin mengembangkan ke yang junior-junior juga. Jadi selalu ada penerusnya. Oke, berarti, oh ya, mama kamu tadi kamu sempat sebut sebagai pengurus, sampai sekarang masih jadi Iya, pengurus? sampai sampai sekarang masih. Oke, berarti kamu berkolaborasi dengan mama untuk mempersiapkan bibit-bibit muda selanjutnya ya? Iya, benar. Sampai hari ini sudah berapa junior yang kamu latih, Aisyah? Aku ada 12 orang, dan dari 12 orang itu aku bagi-bagi lagi. Jadi yang khusus aku pribadi latih itu ada 4 orang, karena mereka aku siapkan untuk seleksi-seleksi yang ada di nasional. Persiapan mereka untuk ikut masuk pelatnas gitu. Oke, berarti kalau di kota kamu sendiri, apakah squash ini sangat populer atau kamu masih cukup sulit untuk mencari atlet muda khususnya ya? Kalau dulu mungkin terbilang sulit ya. Kalau sekarang mungkin dengan sosial media, terus juga perkembangan emang pesat banget. Di sini ada beberapa lapangan yang udah dibangun, meskipun itu masih milik swasta ya, dan cuman jumlahnya juga nggak banyak. Tapi dari member-member juga banyak. Terus akhirnya ke sekolah-sekolah juga udah mulai berkembang kayak gitu. Jadi agak lebih mudah sih sekarang. Ya, nah, tadi kamu sebutkan kamu sudah memilih olahraga ini lebih dari 10 tahun kan. Nah, pasti ada suatu momen kamu merasa bosan dan kamu mungkin merasa itu adalah titik terendah kamu sebagai prestasi, sebagai seorang atlet ya. Bagaimana cara kamu untuk bangkit kala itu? Apakah sisi spiritual kamu menjadi salah satu hal yang membuat kamu bangkit, ya Isya? Yang pasti ya aku bener-bener ketika aku pernah di posisi yang bener-bener aku udah jenuh banget untuk ngadepin latihan, jenuh banget ngikutin siklus pertandingan. Yang pertama aku lakuin, aku berdoa. Aku selalu sholat tengah malam untuk meminta jawaban, meminta istilahnya bimbingan harus seperti apa. Dan aku juga nginget perjuangan aku di awal seperti apa, sulitnya menjadi atlet sampai detik ini gitu. Itu sih yang buat aku makin kuat, kayak rasanya jenuh, bosan itu wajar sih. Ya, berarti ketika kamu ada masalah apapun, itu hal yang pertama kamu lakukan pasti berdoa ya. Ya. Nah, kamu kan tadi sempat sebut sholat juga. Bagaimana nih dengan ketika kamu akhirnya memilih jadi atlet, kan kamu juga sekolah ya. Gimana dengan ibadah kamu? Apakah sholat kamu lancar atau bagaimana sholat kamu sebelumnya? Apakah tidak lancar setelah kamu menjadi atlet atau sama aja? Sama sih, karena dari kecil juga dididik untuk agama tuh jadi nomor satu buat anak-anaknya mama gitu. Jadi benar-benar nggak ada halangan sama sekali, nggak ada halangan yang berarti juga. Karena kan kita nyesuaiin jam juga kan. Jadi benar-benar membagi waktu dengan baik ya. Ya. Nah, iya nih. Ya Isya, kalau boleh tahu nih, tahun berapa kamu memakai jilbab akhirnya? Aku 2015 di bulan Juni tanggal 2. Ya, masih ingat ya tanggalnya ya? Iya, inget banget. Benar-benar. Kenapa kamu memilih tanggal itu dan kenapa kamu akhirnya memilih memakai jilbab? Aku tuh bukan pribadi yang taat. Maksudnya dalam artian, dulu aku orang yang
paling anti pakai pakaian yang panjang. Mau dalam bertanding, mau dalam jalan dan segala macam. Dan orang-orang sekitar aku juga paham bagaimana aku berpakaian. Sampai di detik nggak tahu ya, waktu itu tiba-tiba pas lagi diajak makan siang pulang sekolah sama mama, terus langsung aku tiba-tiba kayak terbesit, kayaknya aku pengen beli baju panjang deh. Terus mama nanya, buat apa gitu kan? Karena mama tahu aku bagaimana cara berpakaian. Terus ya nggak apa-apa, beli aja dulu. Nah, di situ aku emang kayak pengen beli banyak, dan ketika makan malam keluarga besar, tiba-tiba pakai aja. Terus mama nanya, ini kamu pakai buat apa gitu kan? Harus yakin. Ya nggak tahu deh, lihat besok. Udah mulai dari malam itu, besokannya berangkat sekolah pakai jilbab sampai detik ini. Jadi benar-benar nggak ada niatan, nggak ada aku pengen, enggak. Jadi benar-benar tiba-tiba terbesit aja. Itu kamu tiba-tiba terbesitnya ketika kamu sedang sholat kah? Atau mungkin ketika kamu sedang, tadi kamu sebut pas lagi makan ya, tiba-tiba pengen, Ya. atau emang kamu sudah sempat memikirkannya sebelumnya? Atau ini benar-benar kata kamu tadi, cuman udah harus sadar ini, itu gimana? Enggak sih, maksudnya nggak dulu, sebelumnya juga nggak ada kayak, oh bentar lagi kayaknya berapa bulan lagi pengen nyoba pakai jilbab atau something, tuh nggak ada sama sekali. Cuman waktu itu pernah ada ditegur sih. Ditegur sama ada orang tua atlet juga, bilang, masa mamanya tertutup anaknya terbuka gitu. Tapi itu sebenarnya aku udah denger banyak banget orang yang bilang kayak gitu, dan itu kayak angin lalu aja sih semua buat aku, karena mama pribadi bilang kayak, kalau nggak dari diri kamu sendiri, jangan gitu, jangan ada paksaan dari orang lain gitu. Nah waktu itu ya udah tiba-tiba ngeliat baju panjang kok kayaknya bagus nih kayak gitu kan, terus ya udah beli. Oke, nah transisi kamu dari sebelum pakai hijab, akhirnya kamu memilih itu berat nggak? Atau kamu, karena tadi di awal kamu sebut kamu Ya. fokus dan selalu pengen tahu apa yang kamu mau ya, apakah ini kamu merasain biasa aja atau menjadi sesuatu yang berat bagi kamu ketika harus benar-benar berubah, pakai baju panjang, itu gimana ya Isha? Awal-awal iya sih, karena kan aku terbiasa latihan apa segala macam. Tapi aku udah ngerasa ini tuh aku udah ngambil keputusan dan aku harus terima resiko apapun itu. Dan juga orang pertama yang paling tidak yakin tuh mama. Ya, jadi perubahan yang aku alamin tuh 180 derajat berubah banget. Dari pola hidup, dari cara sudut pandang terhadap orang. Nah, itu yang benar-benar menurut aku ngerasa aku berubah menjadi lebih baik. Oke, tadi kamu sempat sebut mama ya yang paling Mm-hmm. mempertanyakan karena dia pasti yang lebih kenal kamu. Ya. Terus tadi kamu juga sempat sebut reaksinya, dan ketika kamu, bagaimana cara kamu meyakinkan mama kalau ini sudah benar dan kamu yakin dengan pilihan kamu? Aku waktu itu cuma bilang didoain aja yang terbaik buat aku. Kalau di tengah jalan pun tiba-tiba berubah, aku minta maaf. Cuman itu aja. Dan Oma ya alhamdulillah nerima sih. Oke, dan akhirnya kamu bisa berhasil membuktikan kepada mama dan memang kamu yakin bahwa memang ini panggilan kamu ya. Nah, Iya. tadi kamu sempat cerita soal pola hidup yang berubah. Bisa diceritain nggak nih, Yaisha? Ya mungkin pola hidup aku kan lumayan, aku lebih dulu ya, aku tuh suka ngomong-ngomong yang kasar, terus bercandaan Oh, yang berlebihan, terus suka keluar sampai tengah malam, ya aku bukan orang yang taat yang misalnya jam 10 harus tidur tuh enggak. Kalau misalnya lagi weekend atau enggak lagi dalam training camp, ya aku pola tidurnya juga enggak bagus. Suka keluar-keluar yang kayak gitu-gitu sih. Sejak pakai hijab tuh aku sadar diri bahwa kayaknya tuh udah enggak baik gitu. oke, jadi memang kamu merasakan pola hidup kamu jadi lebih baik, terus ibadah kamu Mhm. juga jadi lebih lancar ya. Berarti Ya. terus mama juga sudah benar-benar yakin, apalagi mama kamu juga sudah duluan ya. Nah, kalau Iya. dari uh, tim pelatih atau dari teman-teman kamu di tempat latihan squash, gimana reaksinya? Wah, mereka benar-benar shock. Dan bahkan ada beberapa yang bilang kayak, ngapain sih cepet-cepet? Ada apa sih? Kayak gitu. Bahkan ada yang bilang, kamu mau cepet nikah ya sampai mau pakai jilbab duluan gitu. Karena mereka benar-benar nggak yakin bahwa aku tuh bisa sampai di titik ini gitu.
Oke, berarti cara kamu menjawab ketika kan pastinya kita kan tidak bisa kontrol apa yang orang lain Ya, omongin ke kita ya. Terus cara kamu menghadapinya seperti tadi kamu bilang contohnya, kamu pengen cepat kawin ya, kayak gitu cara kamu menjawab mereka atau akan kamu diemin aja atau kamu pas pulang malahnya jadi kesel itu gimana ya Isya? oh enggak sih, aku paling cuma jawab bercanda, ya udah doain aja lah kalau emang jodohnya cepet. Jadi jawabinnya juga santai sih, karena kan biar bagaimanapun yang jalanin kan aku gitu. Mereka cuma lihat di luar. Kalau mereka shock ya wajar gitu kan, karena mereka tahu aku gimana. Oke, berarti karena juga dan kamu sudah nunjukin kalau memang kamu serius ya. Nah, pernah nggak sih ada temen kamu yang mungkin nanya-nanya pengen belajar agama gitu ke kamu, ada nggak ya Isya? Ada sih beberapa, cuman aku pribadi masih belajar juga gitu. Jadi akhirnya karena akhirnya beberapa yang bertanya, akhirnya di situ buat aku jadi apa ya? Jadi buat aku lebih banyak belajar lagi juga. Jadi akhirnya kita sama-sama belajar gitu. Oke, nah sekarang kan kita lagi bulan puasa ya. Nah, apa Mhm. nih makna Ramadan kali ini bagi kamu? Makna Ramadan buat aku pribadi itu untuk tahun ini ya khususnya tuh Ya, bener-bener betul. berkah banget, bener-bener hadiah yang terindah buat aku karena dari mungkin 6-7 tahun ke belakang tuh aku puasa pertama tuh nggak pernah di rumah. Bahkan kayaknya mungkin malam takbiran baru di rumah. Jadi bener-bener ngerasa kumpul keluarga, buka puasa bersama, pertama kali sama keluarga, hangatnya kekeluargaan itu bener-bener buat aku berkah untuk tahun ini. Oke, jadi ya karena kamu seringnya biasanya harus masuk TC, ini itu Iya. ya, dan benar-benar tahun ini merasa lebih deket semuanya ya. Mhm. Nah, tadi kan sempat di awal kita ngobrol soal masak-masak ya. Nah, apakah tiap hari juga kamu masak di rumah? Aku dari dulu juga tiap hari di rumah masak sih, kalau memang lagi ada di rumah, kadang, makan siang atau makan malam, atau gantian sama mama kalau memang mama lagi nggak sibuk, kayak gitu. Kalau dari keluarga kamu, setiap kali kamu memasak, mereka paling suka ketika kamu masak apa nih? Ayam kecap. Jadi Ayam kayaknya itu memang kecap. ya kayak emang favorit mereka gitu, bahkan kayak keluarga besar, ya udah masak itu aja kayak gitu. Kalau memang kayak lagi karena, mama tuh tipikal orang yang suka nyuruh keluarganya datang ke rumah. Oke, baiklah. Ya, Berarti karena itu tadi yang sempat kita sebut ya, semoga nanti ini pandemi cepat berlalu dan bisa open house ya. amin. Iya nih. Nah, terus untuk Ramadan kali ini, kamu punya target apakah untuk mungkin kamu mau membaca Quran atau mungkin kamu punya lebih banyak sedekah? Kira-kira seperti itu apa nih target kamu di bulan Ramadan tahun ini ya, Isya? Target aku sih pengen tamat Al-Quran 30 juz sih, karena sekarang lagi proses kan. Oke, berarti itu sekarang lagi proses ya. Iya, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan agak susah fokusnya karena kan kebagi sama latihan. Sekarang mungkin lebih fokus untuk ke batinnya, jadi lebih lebih tenang aja sih. Oke, lebih tenang. Oh ya, tadi kamu sempat sebut latihan juga. Tetap latihan juga kan meskipun puasa? Iya, tetap kalau sekarang di rumah mungkin sore menjelang buka latihan. Kalau dulu-dulu kan latihan dari pagi sore. Maksudnya kan jadwal latihan tetap gitu. Oke, oh, anak-anak yang kamu latih juga tetap kamu beri program atau mereka cukup latihan sendiri tanpa kamu kasih program atau bagaimana ya, Isya? Eee, Kalau untuk yang junior, kita kayak latihan kayak aku buka kelas Zoom juga. Jadi mereka Oke. lihat apa yang aku gerakan dan aku koreksi gerakan mereka yang salah karena mengenai takut cedera dan segala macamnya. Oke, berarti ini ya menggunakan teknologi dengan baik banget ya. Iya, Oke, nah memanfaatkan. betul. Nah, kamu tadi kan juga sebut soal latihan di rumah. Nah, kamu ada tips nggak sih buat latihan di rumah, buat scorer yang ada di rumah, dan kita kan memang belum bisa keluar rumah ya, nggak bisa ke Iya, gym, atau belum bisa ke taman, mhm. tapi kira-kira olahraga apa nih yang paling pas untuk dilakukan di rumah? Buat aku pribadi, olahraga yang paling tepat buat di rumah tuh kardio, karena nggak perlu equipment, nggak perlu alat yang banyak, cukup menggunakan, kekuatan yang ada di dalam tubuh, sama ketahanan nafas. Oke, nah kardio ini bagusnya seminggu berapa kali ya, Isya? Seminggu bisa 2, 3, atau 4 kali cukup lah. Berapa menit sebaiknya? 15 sampai 20 menit.
Ya, itu cukup ya untuk menjaga Iya. kebugaran dan itu juga kita sebaiknya lakukan sebelum buka puasa ya. Iya, bener. Ya kan ntar aus ya kalau pagi-pagi. Oke. Nah, ya Aisyah, kita sudah sharing yang banyak, ngobrol-ngobrol udah seru banget, dan kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita di Kembali ke Garis Tengah hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya ya Aisyah. Iya, sama-sama. Ya, dan demikian Skorer sharing kita dalam Kembali ke Garis Tengah bersama Yaisha Yasandi Putri hari ini. Terima kasih banyak Yaisha, terima kasih Skorer. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Halo Skorers, saya Bagus Kafi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Skorers, saya Bagas Kafa, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Skorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Skorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorers, saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorer, saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorers, saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!